JJ jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di ajang Serie A. JJ telah mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola Eropa, tepatnya di Italia. JJ resmi jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kompetisi Italia tersebut. Pada Minggu 25 Agustus 2024, Venezia menyambangi Fiorentina di Artemio Franchi pada duel pekan kedua Liga Italia, dan pertandingan ini juga sudah ditunggu-tunggu oleh fans dari timnas Indonesia. Nathan Choaon takkan didepak oleh Swansea City. Nathan Choaon diprediksi takkan didepak oleh Swansea City, bahkan untuk sekedar dipinjamkan ke klub yang lain. Pasalnya dia dianggap menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan, apalagi manajernya yakni Luke William lebih menyoroti barisan penyerang mereka. Nathan Choaon dikabarkan oleh media Inggris yakni Wales Online takkan dipinjamkan menuju ke klub yang lain, meski sebenarnya sejumlah klub seperti Stoke City dikabarkan berminat untuk meminjamnya. Matthäus yakin bahwa Kompany akan bawa Bayern Munchen juara Bundesliga. Legenda Jerman yakni Lothar Matthäus menanggapi penunjukan Vincent Kompany sebagai pelatih Munchen yang baru. Matthäus meyakini bahwa Kompany akan sukses di sana. Matthäus mengaku terkejut dengan penunjukan dari Vincent Kompany tersebut. Meski demikian, ia menilai atmosfer di Bayern Munchen bersama Kompany lebih baik. Erling Haaland bahagia main bareng Gundogan lagi. Ilkay Gundogan kembali menuju Manchester City, dan Erling Haaland sangat senang setim dengan pemain asal Jerman itu lagi. Haaland pun merasa senang bisa bermain dengan Gundogan, apalagi sang pemain dinilai Haaland adalah salah satu pemain hebat. Saya melihat dia kemarin di ruang perawatan, saya merasa wajar melihat dia lagi. Bagus bisa memiliki dia lagi, dia adalah sepak bola yang hebat. Dia adalah pesepak bola yang hebat dan saya tak sabar bisa bermain lagi bersama dia, ujar dari pemain asal Norwegia tersebut. Kylian Mbappe masih puasa gol. Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Real Madrid harus bersabar dengan Kylian Mbappe menyusul performa melambamnya dalam laga kandang melawan Real Valladolid. Bermain di Santiago Bernabeu, sebenarnya mereka menang dengan skor akhir 3-0. Gol tersebut lahir dari Federico Valverde, Brahim Diaz, dan juga Endrick yang memastikan kemenangan tim tuan Roma. Mbappe gagal mencetakkan gol dalam penampilan pertamanya di Santiago Bernabeu sejak kepindahnya dari PSG di musim panas ini, meskipun mencetakkan jumlah tembakan tepat sasaran terbanyak dengan 3 tembakan dan 8 sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Petik 3 poin melawan Brentford, Arne Slot mengaku kurang puas dengan performa Liverpool. Liverpool sukses meraih tren positif kala bertemu dengan Brentford di Anfield Stadium. Menjamu di kandangnya sendiri, Liverpool menang dengan skor 2-0. Gol dari Luis Diaz dan juga Mo Salah melanjutkan rekor sempurna pelatih asal Belanda tersebut sebagai pelatih kepala Liverpool setelah kemenangan di hari pembuka atas Ipswich Town di pekan yang lalu. Namun hasil tersebut tidak membuat sang pelatih merasa puas, sebab menurutnya anak asuhannya masih memiliki banyak hal yang harus dibuktikan. TAA ngambek diganti oleh Arne Slot. Trent Alexander-Arnold diketahui ditarik keluar di menit ke-72 dan digantikan dengan Connor Bradley. Namun saat pemain berusia 25 tahun tersebut berjalan menuju bangku cadangan, ia terlihat tidak senang dan harus berbicara dengan Slot saat ia kembali ke tempat duduknya. Namun selesai pertandingan, Slot mengatakan bahwa ia memahami mengapa para pemain merasa kesal jika mereka tidak bisa bermain selama 90 menit. Kita tahu Trent baru saja kembali dari tim nasional di mana pada awal turnamen ia bermain cukup banyak, kemudian ia tidak bermain. Kami harus menjaganya karena kami membutuhkannya sepanjang musim dan bukan hanya 2 pertandingan pertamanya, ujar dari sang pelatih Arne Slot. Liverpool sudah ditunggu Manchester United. Kemenangan atas Brentford di Anfield Stadium dipetik dengan amat dominan. Pasukan dari Arne Slot mencatatkan 62,5% penguasaan bola dengan akurasi umpan mencapai 92% tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi ujian penting, yakni mereka akan bertanding ke markas Manchester United. Laga ini memberikan kesempatan bagi Mohamed Salah dan kawan-kawan untuk mengukur diri lebih jauh. Kedua tim berimbang dalam 2 kesempatan pada musim lalu. Mereka bermain imbang 0-0 di Anfield dan 2-2 di Old Trafford.
Chelsea pesta gol ke gawang Wolverhampton. Chelsea menang telak atas Wolverhampton pada laga pekan kedua Premier League di Molineux Stadium. Gol dari Wolverhampton diciptakan oleh Matheus Cunha dan juga Jurgen Standard Larsen. Sementara gol dari Chelsea dipersembahkan oleh Nicholas Jackson, Cole Palmer, Noni Madueke, dan juga Joe Velling. Hasil ini membuat Chelsea mengemas 3 poin dari 2 laga dan mereka berada di peringkat ke-7 sementara. James Rodriguez sepakat kembali ke Madrid. James Rodriguez akan segera kembali ke La Liga. Bintang asal Kolombia tersebut dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan klub asal ibu kota Spanyol yakni Rayo Vallecano. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, James telah mencapai kesepakatan lisan dengan sang klub untuk dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan lagi. Selanjutnya James akan menjalani tes medis pada minggu depan sebelum menandatangani kontrak dengan Rayo Vallecano. Nama James kembali melambung di Copa America 2024 yang menjadi pemain terbaik turnamen tersebut setelah berhasil mencetakkan 1 gol dan 6 assist untuk membantu Kolombia melaju ke final. Sebelum bursa transfer ditutup, Borussia Dortmund ingin segera jual Moukoko. Borussia Dortmund sudah memastikan bahwa Youssoufa Moukoko tak akan hadir dalam rencana mereka. Penyerang asal Jerman sudah diberikan izin untuk hengkang dari sinyal Iduna Park di musim panas ini. Menurut laporan dari Florian Plettenberg, Dortmund masih menantikan peminat dari Moukoko. Sebelumnya sang pemain memang menarik minat dari berbagai tim dari Ligue 1 Prancis, Serie A, dan juga La Liga. Namun kini belum ada kesepakatan yang tercapai dengan Borussia Dortmund guna memindahkan sang pemain dari Jerman. Moukoko memang bersedia dijual dan Dortmund dilaporkan sudah menurunkan harga jual dari sang pemain. Tim yang meminati jasanya hanya perlu merogoh kocek tak kurang dari 15 juta euro. Juventus resmi pinjam Nico Gonzalez. Juventus secara resmi mengumumkan Nico Gonzalez sebagai perekrutan yang baru. Winger asal Argentina tersebut didatangkan dengan status pinjaman. Bianconeri mengeluarkan uang mencapai 8 juta euro untuk membawa Nico dari Fiorentina dan kesepakatan pinjaman ini berlangsung selama 1 musim. Juventus mengkonfirmasi dalam siaran pers bahwa nantinya ada opsi pembelian dengan biaya mencapai 25 juta euro yang akan dicicil sebanyak 3 kali. Ada pula tambahan biaya mencapai 3,1 juta euro dan bonus yang bisa naik mencapai 5 juta euro. Resmi Massim Peron bergabung dengan FC Como. Klub Serie A yakni Como telah resmi merampungkan perekrutan Massim Peroni dari klub Liga Inggris yakni Manchester City. Peroni didatangkan ke Italia dengan status peminjaman. Como tak punya opsi untuk bisa mempertahankannya secara permanen setelah masa peminjamannya semusim itu berakhir. Namun tim asuhan dari Cesc Fabregas itu punya opsi untuk bisa memperpanjang masa peminjamannya selama 1 musim lagi. Pelatih Como yakni Cesc Fabregas tentu saja sangat senang dengan kehadiran dari Massimo Peroni tersebut. Pasalnya, pemain asal Argentina ini akan memperkuat lini tengah Como secara signifikan. Alisson akui tawaran besar dari klub Arab Saudi begitu menarik. Kiper Liverpool yakni Alisson Becker mengaku sempat menolak tawaran dari Arab Saudi. Alisson tak menampik bahwa tawaran yang datang cukup besar dan juga menarik. Alisson mengaku uang yang ditawarkan begitu fantastis. Namun kiper asal Brasil tersebut masih betah berada di Anfield Stadium. Saya ingin menghormati kontrak saya dan menuntaskannya atau mendapatkan kontrak baru. Saya sangat senang bahagia di sini, keluarga saya bahagia, ujar dari sang kiper Brasil tersebut. Matt Hummels pilih lanjutkan karirnya di Real Sociedad. Kabut tebal yang menyelimuti masa depan dari Matt Hummels akhirnya mulai tersibang. Hummels dilaporkan memilih melanjutkan karirnya di Spanyol bersama Real Sociedad. Proses negosiasi antara sang pemain dengan para petinggi Real Sociedad telah berlangsung semenjak beberapa pekan yang lalu. Dan Kadi Nasir melaporkan Hummels telah sepakat dengan proposal yang telah diajukan oleh manajemen La Real. Apabila tidak mendapatkan halangan, maka Hummels akan tiba di Spanyol dalam waktu yang dekat. Kadi Nasir bahkan mengatakan bahwa La Real bisa mengumumkan kedatangannya dalam kurun waktu 24 jam ke depan.
sudah sepakat Napoli selangkah lagi selesaikan transfer dari Scott McTominay. Scott McTominay dikabarkan hampir menyelesaikan proses kepindahannya dari Manchester United ke Napoli yang berpotensi membuka jalan bagi setan merah untuk bisa mendatangkan pemain PSG Manuel Ugarte. Menurut laporan dari The Athletic, MU telah setuju untuk menjual McTominay ke Napoli yang kini dilatih oleh mantan bos Chelsea yakni Antonio Conte. Tawaran Napoli sebesar 30 juta euro yang juga mencakup klausul penjualan telah diterima oleh Manchester United dan mereka sekarang akan melanjutkan untuk mendiskusikan persyaratan pribadi dengan sang pemain. Mumpung murah, Manchester United datangkan Andreas Christensen. Raksasa Liga Inggris Manchester United dilaporkan ikut meramaikan perburuan bek Barcelona yakni Andreas Christensen. Dilansir oleh Sport, kebetulan Barcelona masih ingin melego Christensen agar bisa mendaftarkan pemain barunya, dan media itu mengklaim bahwa Blaugrana siap melepas bek canggung itu dengan harga yang murah, yakni sebesar 25 juta euro saja. Diketahui Manchester United bukan satu-satunya peminat dari sang pemain asal Barcelona tersebut. Bek timnas Denmark itu juga sedang diincar oleh Tottenham Hotspur. Resmi, Georgi Mamardashvili gabung dengan Liverpool. Kiper timnas Georgia yakni Georgi Mamardashvili resmi bergabung dengan Liverpool. Kesepakatan telah dicapai yang akan membuat penjaga gawang Valencia tersebut akan datang pada musim panas 2025 mendatang, dan klub Liga Inggris itu membayar sekitar 30 juta euro ditambah dengan 5 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun tersebut.